Banyak orang yang menginginkan kesuksesan, tapi hanya sedikit yang benar-benar siap memiliki mental pemenang. Bukan karena mereka tak mampu, tapi karena mereka tak sadar bahwa kemenangan bukan soal hasil akhir, melainkan soal pola pikir, kebiasaan, dan reaksi terhadap tantangan. Mental pemenang bukanlah warisan genetik atau bakat bawaan. Ia dibentuk, diukir melalui keputusan-keputusan kecil yang konsisten setiap hari. Jika kamu mengklik video ini, itu berarti kamu bukan orang biasa. Kamu haus akan perubahan. Kamu siap membentuk mentalitas baja yang tak hanya membuatmu bertahan, tapi juga menonjol di tengah kerumunan. Di video ini, kita akan mengurai 5 panduan utama untuk membentuk mental seorang pemenang. Bukan secara teori, tapi secara nyata. 1. Bentuk mindset, saya bertanggung jawab penuh. Mental pemenang lahir dari satu keputusan besar, mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu, bahkan ketika keadaan tidak adil. Orang biasa akan menyalahkan orang tua, lingkungan, sistem, bahkan Tuhan atas kegagalan mereka. Tapi pemenang tidak. Mereka berkata, apapun yang terjadi, ini hidup saya, dan saya yang kendalikan. Kamu tidak menunggu motivasi eksternal, kamu menciptakan motivasi dari dalam. Buku Extreme Ownership, karya Jocko Willink dan Leif Babin, menyatakan bahwa pemimpin sejati tidak pernah menyalahkan orang lain. Dia ambil alih, karena itulah satu-satunya cara untuk maju, dan kamu mulai hidup seperti itu. Dalam budaya kita terlalu banyak yang terbiasa berkata, saya tidak bisa karena, atau andai saja saya lahir di keluarga lain. Tapi kamu berbeda. Kamu tahu, kebebasan sejati datang saat kamu berhenti menyalahkan siapapun. Bahkan kesalahanmu sendiri, kamu jadikan pelajaran, bukan alasan untuk berhenti. Mental pemenang membuatmu berhenti membenarkan kelemahanmu dan mulai memperkuat kekuatanmu. Dan ini bukan motivasi sesaat, ini identitas baru. Setiap kali kamu melihat cermin, kamu tidak melihat korban, kamu melihat seorang arsitek hidupnya sendiri. 2. Kamu fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Pemenang tidak terjebak dalam obsesi menjadi sempurna. Mereka terobsesi untuk menjadi lebih baik setiap hari meski hanya 1%. Inilah prinsip utama dalam buku Atomic Habits, karya James Clear. Perbaikan kecil yang konsisten akan mengalahkan kesempurnaan yang ditunda. Orang biasa ingin hasil instan. Mereka takut gagal, takut salah langkah, dan akhirnya tidak melangkah sama sekali. Tapi kamu paham bahwa kekalahan hari ini bukan akhir, tapi bagian dari latihan kemenangan. Kebiasaan masyarakat saat ini sangat terpaku pada pencitraan di media sosial. Semua ingin terlihat hebat dan sempurna. Tapi kamu belajar untuk jatuh cinta pada proses. Kamu tahu bahwa kekuatan sejati dibentuk dalam diam, dalam disiplin harian, dalam konsistensi yang tidak dilihat orang. Setiap hari kamu membaca satu halaman buku, melatih skill baru, berolahraga, atau membangun proyek jangka panjang. Mungkin hasilnya belum terlihat, tapi kamu tetap jalan. Karena kamu tahu, progress beats perfection. Pemenang sejati bukan yang tampil sempurna, tapi yang tetap melangkah meski tidak dilihat siapapun. 3. Kamu melatih diri untuk konsisten meski tidak termotivasi. Motivasi itu mudah datang dan mudah pergi, tapi mental pemenang tidak bergantung pada motivasi, dia bergantung pada disiplin. Di saat orang lain butuh suasana hati, kata-kata semangat, atau musik pembakar jiwa untuk mulai bertindak, kamu bergerak tanpa perlu dorongan eksternal. Pemenang mengerti bahwa perasaan bukanlah kompas utama. Seperti kata David Goggins dalam Can't Hurt Me, if you only do what you feel like doing, life will always control you. Maka kamu membangun rutinitas, struktur, dan sistem yang tetap berjalan, meski mood sedang buruk,
badan terasa lemas, atau hasil belum terlihat. Kebanyakan orang Indonesia hidup dengan pola nanti kalau semangat, tunggu mood bagus dulu, atau hari ini capek, besok saja. Tapi kamu sudah keluar dari jebakan itu. Kamu tahu, tubuh dan pikiran bisa dilatih, dan kamu melatihnya seperti prajurit. Bangun pagi, jalan kaki, kerja keras, belajar, semua dijalankan tanpa banyak drama. Karena kamu paham, konsistensi adalah mata uang kesuksesan. Disiplin membuatmu berbahaya. Ketika orang lain menyerah karena lelah, kamu tetap melangkah. Ketika mereka berhenti karena tidak viral, kamu tetap berkarya. Kamu tidak mencari momen viral, kamu sedang membangun warisan. 4. Kamu menggunakan kegagalan sebagai bahan bakar, bukan penghalang. Orang biasa melihat kegagalan sebagai akhir. Pemenang melihatnya sebagai data, bukan saya gagal, tapi saya baru belajar bagaimana caranya tidak berhasil. Sekarang saya tahu lebih banyak dari sebelumnya. Buku The Obstacle is the Way oleh Ryan Holiday menggambarkan filosofi stoik yang sangat kuat. Hambatan bukanlah gangguan dalam perjalanan kita. Mereka adalah perjalanan itu sendiri, dan kamu hidup dengan prinsip ini. Gagal bukan membuatmu mundur, tapi malah memotivasimu untuk menemukan pendekatan yang lebih cerdas. Di masyarakat kita, kegagalan sering dianggap aib. Anak-anak diajarkan untuk tidak salah, tidak jatuh, tidak malu. Tapi kamu sudah dewasa dan sadar bahwa gagal adalah bagian alami dari bertumbuh. Gagal bisnis, bangkit. Ditolak, evaluasi. Salah strategi, perbaiki. Kamu tidak menyembunyikan kegagalanmu. Kamu mempelajarinya, membedahnya, dan menjadikannya alat tajam untuk menaklukkan tantangan berikutnya. Seperti Steve Jobs yang dipecat dari Apple dan kemudian kembali lebih kuat. Seperti Thomas Edison yang gagal ribuan kali sebelum menciptakan bola lampu. Mental pemenang tidak takut jatuh karena dia tahu satu hal pasti, dia selalu bangkit. 5. Kamu memilih lingkungan yang menantangmu untuk bertumbuh. Lingkungan bukan hanya tempat fisik, tapi energi yang membentuk keputusanmu. Mental pemenang tahu bahwa siapa kamu sangat dipengaruhi oleh siapa yang ada di sekitarmu. Dan kamu mulai sadar bahwa bertumbuh berarti berani keluar dari lingkaran lama yang stagnan. Buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill menekankan pentingnya mastermind group, lingkaran kecil orang-orang yang saling mendorong untuk naik level. Dan kamu mulai menerapkan ini dalam hidupmu. Kamu tidak lagi merasa nyaman, nongkrong berjam-jam hanya untuk gosip. Kamu mencari teman diskusi. Kamu lebih suka obrolan tentang mimpi, bisnis, kekuatan mental dibanding drama selebriti. Kebiasaan masyarakat kita seringkali mengagungkan kenyamanan dan zona aman. Tapi kamu tahu, bertahan di lingkungan yang menurunkan standarmu adalah bentuk bunuh diri perlahan. Maka kamu berani tegas. Jika lingkungan ini membuatmu lambat, kamu tinggalkan. Jika temanmu sinis terhadap pertumbuhanmu, kamu batasi. Kamu mulai membangun tribe baru, orang-orang yang membuatmu malu kalau malas, terpacu kalau lambat, dan didorong untuk selalu berpikir besar. Karena kamu tahu, kamu tidak bisa terbang tinggi kalau kamu terus berkumpul dengan yang memilih untuk merangkak. Mental pemenang bukan warisan. Ia dibangun, dipahat, dan ditempa setiap hari melalui pilihan yang seringkali tak dilihat siapapun. Ini bukan soal menjadi sempurna, ini soal menjadi kuat dalam keheningan, tangguh saat gagal, dan konsisten meski dunia tak mendukung. Ketika kebanyakan orang menyerah saat hidup mulai menekan, kamu memilih untuk maju. Ketika yang lain mencari alasan, kamu mencari cara.
Jika kamu sudah sampai di titik ini, itu bukan kebetulan. Kamu bukan penonton hidupmu, kamu adalah pemiliknya. Jangan kompromi dengan masa depanmu hanya demi kenyamanan hari ini. Bangun mentalitasmu seperti kamu membangun tubuh, dengan kesabaran, kedisiplinan, dan keteguhan. Tuliskan di komentar, dari kelima panduan tadi, mana yang paling ingin kamu perkuat? Dan jika kamu butuh lebih banyak konten seperti ini, klik video berikutnya di layar. Ingat satu hal, mental pemenang bukan dicari, tapi dipilih dan dilatih setiap hari.